Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf hari ini saya mengganggu waktunya, dan terima kasih juga Bapak dan Ibu telah bisa hadir membersamai saya untuk mendiseminasikan terkait budaya positif. Namanya diseminasi berarti saya akan melanjutkan kembali atau memperluas kembali informasi yang telah saya dapatkan pada pembelajaran sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, siang hari ini kita akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui di SMP 34 Bandung itu sudah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan
diyakini bersama-sama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Sebetulnya mungkin ini kalau dalam dunia sama ya antara kesepakatan dan keyakinan. Namun keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, lepas dari perbedaan suku, agama, negara, dan bangsa. Jadi keyakinan kelas itu harus mencerminkan
kita harus menempatkan diri sebagai teman. Ada masanya kita harus menempatkan diri sebagai penghukum kalau memang udah mulus tunjung banget. Terus ada kalanya kita juga harus sebagai pemantau. Nah, aku tuh pengen tahu Bu tips dan triknya bagaimana cara menerapkan batasan, bagaimana kalau ke anak ini mah kayaknya kita harus sebagai teman deh. Kalau misalnya untuk kasus ini kayaknya sebagai pemantau deh. Tapi kalau misalnya di kasus ini kayaknya saya sebagai manajer, karena emang sih idealnya mah manajer ya Bu ya. Tapi kan ada masanya mungkin kita teh harus merangkul anak, misalnya sebagai teman. Nah, di kondisi yang seperti apa dan bagaimana cara menetapkan batasannya agar tidak kebablasan gitu. Karena kan anak tuh dibina bukan dibinasakan ya. Jadi bahkan ada kata-kata menghamba pada anak gitu. Jadi kita juga harus berusaha positive thinking kepada anak. Tapi ada masanya kita susah untuk berpositif thinking karena anaknya aduh udah gimana gitu. Sisi kenakalannya. Jadi bagaimana sih tips dan triknya untuk menerapkan dari berbagai posisi kontrol itu? Di kasus yang manakah kita harus sebagai teman, kita harus sebagai manajer nih, nah ada di posisi yang kayak gimana? Baik, Bu Fitri, terima kasih sekali atas tanggapan dan pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, Ibu Yanti sebagai Ibu Bimbingan Konseling ada yang mau disampaikan? Sedikit ya, mungkin saya ada sedikit kurang sepakat dengan Ibu Fitri. Misalnya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Fitri bahwa namanya secara manajer memang kita sebaiknya harus sebagai manajer. Jadi tidak jadi jangan anak ada yang dilakukan sebagai teman atau ada anak yang merasa bersalah begitu. Karena anak kalau diperlakukan berbeda-beda nanti malah tidak konsisten kan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi lebih baik kita tetap aja belajar menjadi guru yang manajer, karena di dalam manajer itu kan justru kita di sana ada menghukum, tapi jangan hukum, justru penerapan disiplin positif sehingga anak bisa menjadi dirinya sendiri, menjadi lebih positif dan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih Bu Yanti atas tanggapannya. Sebelum saya menjawab, pada Ibu yang perlu bisa menambahkan? Ya, baik. Bu Fitri izin saya menjawab. Terima kasih Bu Yanti atas tanggapannya. Memang betul sekali. Ketika kita dihadapkan kepada siswa yang bermasalah, nah, seperti yang di awal saya katakan tadi bahwa pada dasarnya kita memang si gerak gitu ya. Mungkin kita di sana sebagai penghukum, sebagai pemantau, atau misalkan kata Bu Fitri tadi, saya pernah memposisikan sebagai penghukuman, tapi belum jawab gitu ya. Sebagai pemantau kita capek sendiri gitu. Sebagai yang marah-marah, gimana anaknya bisa dendam kita gitu. Nah, Bu Fitri, 5 posisi kontrol inilah yang harus kita refleksi mungkin ya. Jadi posisi manajer itu adalah posisi yang memang harus kita punyai. Bu Rani, kapan sih kita harus menjadi seorang teman kepada anak? Dalam posisi manajer ini sudah mencakup keseluruhan posisi kontrol tersebut. Dengan catatan tadi, apakah seorang manajer sebagai penghukum kalau mencakup? Tidak. Maka seorang manajer itu akan memandang semuanya teman, pemantau, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Itu nggak akan lagi terjadi ketika kita menjadi seorang manajer, karena manajer itu melakukan segala sesuatunya dengan penyelesaian restitusi yang kembali kepada anak. Mungkin ketika kita Bu Fitri, sama saya juga awalnya itu, dasar kamu udah gak bagus, pasti saya memposisikannya terus anaknya dia gampang bergaul. Jadi saya memposisikan sebagai teman. Ternyata memang sama, dan begitu ya. Jadi agak menunjang baik dari bahasa atau perlakuan gitu. Maka yang baik itu adalah yuk posisikan kita sebagai manajer, karena seorang manajer akan mampu memanage
dimana kita harus memposisikan sebagai teman, tapi jangan memposisikan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Pemantau, karena di sekolah kita mungkin masih ada tata tertib sekolah ya, dimana kita juga di sana berperan sebagai pemantau. Apakah sah saja? Ya mungkin peran pemantau boleh kita lakukan, yang tenang juga boleh kita lakukan. Contohnya mendekati anak-anak yang nggak mau belajar, ada anak yang bisa kita dekati dengan sebagai teman biar dia mau belajarnya lagi. Namun jangan berujung pada posisi membuat orang merasa bersalah atau sebagai penghukum. Mungkin itu mungkin. Bagaimana kepada ibu? Sepakat. Ya, betul. Baik, ada lagi yang masih penasaran? Ya, boleh. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rani yang sudah memberikan penjelasannya kaitan dengan kita mengajar di satuan pendidikan bahwa kita harus memiliki 5 posisi kontrol tadinya sebagai guru yang akan mengantarkan kita, murid-murid kita kepada kebahagiaan menurut Ki Hajar Dewantara itu. Memang saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan tadi bahwa idealnya kita itu adalah sebagai posisi manajer gitu ya. Apa yang terjadi dalam dunia pendidikan, kita sebagai pendidik mengajar di kelas tidak menutup kemungkinan kita berada di posisi-posisi yang tadi disebutkan sebelumnya, bahwa ada posisi penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, atau yang sebagai teman, atau yang menjadi pemantau. Itu memang pernah kita lakukan. Maka kita untuk mengantarkan menjadi seorang manajer memang itu harus ditempuh dulu mungkin ya. Kita harus tahu dulu bagaimana kalau menjadi penghukum itu efek dampaknya seperti apa. Seperti itu ya. Terus yang kedua, menjadi orang yang membuat orang bersalah itu seperti apa ketika kita berkata-kata atau membuat anak menjadi atau murid kita menjadi merasa di pikiran terus gitu ya, apa yang dikatakan oleh seorang guru itu juga harus kita pahami. Terus sebagai teman tadi disampaikan oleh Bu Fitri juga, ketika menjadi teman kadang-kadang ya ini tidak baik juga gitu ya. Kita tetap pengajar, kita sebagai guru adalah tetap ada wibawa, ada marwah gitu ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Ada wibawa kita sebagai guru, di mana kita posisi menjadi teman sebayanya, dan bagaimana kita sebagai guru gitu. Itu harus ada batasan seperti itu. Dan yang terakhir ada sebagai pemantau juga, ini harus tahu menghitung, mengukur tadi apa yang terjadi seperti itu. Jadi idealnya memang sebagai manajer, tetapi manajer di sini tidak mesti atau tidak begitu saja diperoleh oleh kita sebagai pengajar yang sudah puluhan tahun mengajar pun yakin saya di sini untuk menjadi posisi manajer itu sangat sulit ya, karena di sini perlunya keseimbangan antara psikologi dengan kecerdasan emosi, kecerdasan spiritualnya itu harus seimbang gitu ya. Ini adalah contoh guru yang sudah yang ditiru betul-betul ini kalau yang seorang manajer itu. Kalau kita mohon maaf sebagai generasi sekarang, apalagi anak-anak didik kita generasi alpha, generasi Z gitu ya, Gen Z yang kemarin disampaikan di pelatihan workshop kemarin itu, ya kita akan sulit, tetap usia yang terrentang jauh antara kita dengan peserta didik itu akan sulit dilakukan gitu ya. Jadi harus memahami betul dari keempat identitas posisi kontrol sebelumnya, harus paham betul, baru kita pada tahap seorang menjadi manajer gitu ya. Jadi itu mungkin masukan saya. Terima kasih Bu Rani. Oke, saya sepakat. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi posisi di manajer tersebut. Yakin ya, kita pun, saya pribadi pun belum sampai ke detik itu ya. Karena kadang-kadang ya itu jiwa kita
emosi kita harus betul-betul terkontrol. Kadang-kadang ada masalah dari rumah ke kelas tiba-tiba arah ini kita marah-marah, bisa jadi. Dan kalau yang dari manajer tidak bisa begitu, harus tenang, harus slow, harus memanage diri, memanage hati. Ya harus tenang begitu ketika menghadapi peserta didik di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bu Rani, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas antusiasmenya pada kali ini. Terima kasih Pak Wan yang sudah melengkapi. Terima kasih buat Ibu Fitri dan Ibu Guru semua. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita bisa menjadi seorang pendidik yang mempunyai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Rusmawan sebagai teman pengajar dari Ibu Nurani Septiani. Kemarin sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Alhamdulillah kami mendapatkan pencerahan, mendapatkan hal-hal baik apa yang disampaikan oleh Bu Rani. Bagaimana kita sebagai guru, sebagai pengajar, bagaimana berperilaku, bersikap kepada peserta didik kita, bagaimana posisi kontrol kita ketika menjadi seorang guru kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih maju lagi, yang lebih hebat lagi. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, kita bisa menuntut anak pada kodratnya sehingga anak mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Itu saja, terima kasih Bu Rani yang disampaikan kemarin, sangat bermanfaat bagi kami teman-teman di SMP 34 Bandung. Sukses terus Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Ini kelas 7A ya? Ya. Semangat untuk belajar kali ini? Semangat. Coba Ibu cek, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Ya. Baik, anak-anakku semua yang Ibu cintai, hari ini adalah hari pertemuan pertama di mana kita akan melaksanakan pembelajaran. Insya Allah setahun ke depan kita akan bersama-sama di keluarga besar 7A, ya. Baik anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran setahun ke depan, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menciptakan kelas impian, ya. Di sini Ibu sudah menuliskan kelas impian dan ada kesepakatan kelas, ya. Di kelas impian ini kalian akan menuangkan perasaan kalian atau apa yang ingin kalian ciptakan setahun ke depan melalui kelas impian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ibu yakin kalian mempunyai impian semua. Ingin kelas yang seperti apa? Paham ya? Ayo, Ibu akan mengajak kalian menuangkan perasaan kalian, menuangkan keinginan kalian dalam secari post-it yang sudah tadi Ibu berikan kepada kalian. Kalian boleh menuliskan kelas impian yang kalian harapkan di post-it yang berwarna hijau. Dapat dipahami? Oke, silakan kalian tuangkan kelas impian yang seperti apa yang kalian inginkan.
ya. Ya, ajak nih, boleh yang manapun boleh. Ya, coba bacakan kelas impian seperti apa yang diinginkan sama temannya. Kekompakan agar tidak ada bullying. Kekompakan, aman, tidak ada bullying. Itu yang diimpikan oleh salah satu teman kita di kelas 7A. Baik, lanjut nih. Kelas yang nyaman, tanpa bullying dan kompak. Di sini ada kesamaan ya, sama-sama menginginkan kelas yang nyaman, kompak dan tidak ada bullying. Baik, boleh ditanda kembali. Terima kasih dan boleh duduk kembali. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sini Nak, silakan duduk. Nah, kemarin Ibu dengar katanya kamu bolos saat kegiatan ekstrakurikuler. Apakah itu betul? Ya Bu, Lalu kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? saya bersembunyi dan diam di kantin Bu saat ekstrakurikuler. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba sekarang kamu pikir, diam dan bersembunyi di kantin ini, apa manfaatnya untuk kamu? Ya Bu, Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu perbuatan benar atau salah? salah Bu, saya bolos ke kantin itu karena saya bosan. Kenapa kamu membolos? Karena saya merasa bosan dan malas ketika ekstrakurikuler, jadi saya berinisiatif untuk ke kantin dan diam sendiri. Oke, sekarang kamu sudah menyadarinya apa belum? Lalu, apakah kamu akan masih mau membolos lagi? Sudah Bu, saya tidak akan bolos lagi, berarti saya bakal masuk ke ekstrakurikuler ke depannya. Baik, untuk kedepannya nih, apabila kegiatan ekstrakurikuler sedang berlangsung, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya bakal masuk ke pelajaran ekstrakurikuler tersebut lalu minta maaf ke pelatihnya. Semoga dari kejadian ini kamu mendapatkan hikmah yang lebih baik dan pelajaran yang lebih baik. Oke? Ya. Ingat, jangan diulangi lagi. Sekarang silakan kembali ke kelasnya. Ya? Ya Bu, terima kasih. Baik Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Gibran dari kelas 7B. Saya berterima kasih untuk Bu Nuraini telah bekerja sama untuk menangani masalah yang pernah saya alami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Yuk, silakan duduk. Baik nih, apakah Anin tahu apa alasannya Anin dipanggil sama Ibu sekarang? Tahu Bu, saya kemarin waktu ulangan IPA. Coba kamu ceritakan nih, bagaimana kronologi kejadian ketika kamu mencontek di ulangan IPA itu? Jadi kan waktu kemarin
Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Namun, Ibu sudah bangga terhadap Anin. Anin mau mengakui kesalahan Anin sendiri. Apakah menurut Anin tindakan mencontek itu benar atau salah? Salah Ibu. Oke, lalu apa yang akan Anin lakukan untuk kedepannya ketika ulangan kembali berlangsung? Anin bakal belajar lebih tekun, terus menanyakan kepada guru materi apa yang belum Anin paham. Oke, baik. Bapak dan Ibu guru akan lebih senang membantu semua siswa termasuk Anin apabila ada pelajaran yang belum dimengerti. Baik Ibu, Anin janji nggak akan melanggar lagi. Makasih ya Bu. Baik, Anin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nugraha dari kelas 7B. Terima kasih Bu Guru, saya senang diajak berdiskusi oleh Ibu untuk mendapatkan solusi dari kesalahan saya yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sini Nak, silakan duduk. Nah, kemarin Ibu dengar katanya kamu bolos saat kegiatan ekstrakurikuler. Apakah itu betul? Ya Bu, Lalu kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? saya bersembunyi dan diam di kantin Bu saat ulangan ekstrakurikuler. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba sekarang kamu pikirkan. Diam dan bersembunyi di kantin, apa manfaatnya untuk kamu? Ya Bu, Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu perbuatan benar atau salah? salah Bu, saya bolos ke kantin itu karena saya bosan. Kenapa kamu membolos? Karena saya merasa bosan dan malas ketika ekstrakurikuler, jadi saya berinisiatif untuk ke kantin dan diam sendiri. Oke, sekarang kamu sudah menyadarinya apa belum? Lalu, apakah kamu akan masih mau membolos lagi? Sudah Bu, saya tidak akan bolos lagi, nanti saya bakal masuk ke ekstrakurikuler ke depannya. Baik, untuk kedepannya nih, apabila kegiatan ekstrakurikuler sedang berlangsung, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya bakal masuk ke pelajaran ekstrakurikuler tersebut, lalu minta maaf ke pelatihnya. Semoga dari kejadian ini kamu mendapatkan hikmah yang lebih baik dan pelajaran yang lebih baik. Oke? Ya. Ingat, jangan diulangi lagi. Sekarang silakan kembali ke kelasnya kembali ya. Ya Bu, terima kasih. Baik Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Gibran dari kelas 7B. Saya berterima kasih untuk Bu Nuraini telah bekerja sama untuk menangani masalah yang pernah saya alami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nah. Yuk, silakan duduk. Baik nih, apakah Anin tahu apa alasannya Anin dipanggil sama Ibu sekarang? Tahu Bu, saya kemarin waktu ulangan kita Coba kamu ceritakan nih, bagaimana kronologi kejadian ketika kamu mencontek di ulangan IPA itu? Jadi kan waktu kemarin aku teh bikin kertas contekan itu Bu, terus ketahuan sama Bu guru
Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Namun, Ibu sudah bangga terhadap Anin. Anin mau mengakui kesalahan Anin sendiri. Apakah menurut Anin tindakan mencontek itu benar atau salah? Salah, Ibu. Oke, lalu apa yang akan Anin lakukan untuk kedepannya ketika ulangan kembali berlangsung? Anin bakal belajar lebih tekun, terus menanyakan kepada guru materi apa yang belum Anin paham. Oke, baik. Bapak dan Ibu guru akan lebih senang membantu semua siswa termasuk Anin apabila ada pelajaran yang belum dimengerti. Baik, Ibu. Anin janji nggak akan melanggar lagi. Makasih ya, Bu. Baik, Anin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Melatigraha dari kelas 7B. Terima kasih Bu Guru, saya senang diajak berdiskusi oleh Ibu untuk mendapatkan solusi dari kesalahan saya yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.